Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Akbar Wicaksono dengan nomor induk mahasiswa 4303002000043. Di sini saya akan menerangkan materi UAS Akhlak Tasawuf. Yang pertama, hub. Hub dalam bahasa Arab yang berarti adalah cinta. Kata ini di dalam Al-Quran disebut 83 kali dalam berbagai bentuk. Sementara kata benci yang menjadi lawan katanya hub hanya disebut dalam Al-Quran sebanyak 5 kali. Di dalam Al-Quran, perasaan cinta ini juga diungkapkan dengan berbagai istilah. Misalnya mawaddah warahmah, tertulis pada surah Ar-Rum ayat 31 dan surah An-Nisa ayat 129, yang memiliki arti, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dapat ditafsirkan bahwa dan kamu sekali-sekali takkan dapat berlaku adil, artinya bersikap sama tanpa berat sebelah di antara istri-istrimu dan dalam kasih sayang, walaupun kamu amat menginginkan demikian. Sebab itu janganlah kamu terlalu cenderung kepada wanita yang kamu kasihi, itu baik dalam soal giliran maupun dalam soal pembagian nafkah, hingga kamu tinggalkan wanita yang tidak kamu cintai, seperti bergantung. Dan jika kamu mengadakan perjanjian, yakni dengan berlaku adil dalam mengatur giliran dan menjaga diri dan dari berbuat kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun terhadap kecenderungan yang terdapat dalam hatimu, lagi Maha Penyayang kepadamu dalam masalah tersebut. Cinta dalam bahasa Arab mengandung 3 karakteristik makna, yaitu yang pertama takdim, yang berarti apresiatif, yang kedua ihtimam, artinya penuh perhatian, dan yang ketiga mahabbah, kasih sayang. Materi yang kedua yaitu ta'awun dan itsar. Ta'awun dapat diartikan sebagai tolong-menolong. Sebagai sesama manusia, kita haruslah mempunyai rasa tolong-menolong sebagai bentuk pengalaman kita dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain mempunyai tujuan untuk membantu menyelesaikan pekerjaan dan masalah orang lain, tolong-menolong juga akan dapat menambah hubungan baik kita dengan orang lain. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat kedua, pada ayat 2, yang memiliki arti, wahai orang-orang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan mengganggu hadyu atau hewan-hewan kurban dan qalaid atau hewan-hewan kurban yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas kepada mereka, dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Itsar. Secara umum itsar dapat dimaknai mendahulukan orang lain daripada dirinya sendiri pada suatu yang bermanfaat baginya dan memberikannya kepada orang lain. Dalam kaidah fikih, itsar mempunyai hukum yang berbeda-beda. Itsar bisa berlaku makruh yang apabila mendahulukan orang lain terhadap suatu yang mendatangkan pahala dari Allah. Akan tetapi itsar juga bisa menjadi sunnah apabila kita mendahulukan kepentingan orang lain di saat mereka benar-benar membutuhkan, sedang kita juga membutuhkan. Sebagai contoh yaitu kisah mengenai Sayyidina Umar bin Khattab yang mengalahkan Sayyidina Abu Bakar dalam hal ibadah. Dalam itu ada keutamaan itsar. Yang pertama ada dicintai oleh Allah SWT, yang kedua dicintai oleh manusia, yang ketiga dimudahkan urusannya di dunia dan dilepaskan dari kesusahan di akhirat. Yang keempat akan tumbuh ikatan ukhuwah atau persaudaraan yang erat dan kuat antar sesama muslim. Materi selanjutnya yaitu penerapan akhlak tasawuf di dunia modern. Nah, menurut Samudi Abdullah, kata mistikisme adalah sama dengan tasawuf. Banyak pakar yang telah memberikan definisi tasawuf. Pada hakikatnya hampir sama dengan definisi kata mistik. Hanya saja kalau tasawuf itu suatu hidup kerohanian yang banyak dijiwai oleh Islam. Sedangkan mistik begitu umum sekali. Umum di sini artinya merujuk kepada agama dalam arti yang luas, yang tidak selalu Islam saja. Intisari ajaran tasawuf adalah bertujuan memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan.
sehingga orang merasa dengan kesadarannya itu berada di hadiratnya. Kemampuan berhubungan dengan Tuhan ini dapat mengintegrasikan seluruh ilmu pengetahuan yang nampak berserakan. Karena melalui tasawuf ini, seseorang disadarkan bahwa sumber segala yang ada berasal dari Tuhan, bahwa dalam faham wahdatul wujud, alam dan manusia yang menjadi objek ilmu pengetahuan ini sebenarnya adalah bayang-bayang atau fotokopi Tuhan. Dengan demikian, antara satu ilmu dengan ilmu lainnya akan saling mengarah pada Tuhan. Penerapan akhlak tasawuf di dunia modern secara epistemologis. Pengertian umum kata modern adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan masa lampau. Jadi era modern adalah era kehidupan yang dibangun atas dasar sikap yang bersangkutan dengan kehidupan masa kini. Bangunan yang mencakup sistem kehidupan di era disebut peradaban modern. Menurut para ahli pemerhati sosial, masalah sosial bahwa ciri-ciri masyarakat modern akan mengalami frustasi eksistensial yang ditandai dengan keinginan yang berlebihan untuk berkuasa, mencari-cari kenikmatan hidup, selalu ingin menimbun harta, tidak mengenal waktu dalam bekerja sehingga tidak memiliki waktu untuk bersosialisasi, serta memiliki kecenderungan seks yang cukup tinggi. Akibat dari ini, membuat kehidupan menjadi gersang, hampa, kosong tanpa tujuan, sehingga muncullah perilaku negatif seperti kriminalitas, kekerasan, kekenakalan, bunuh diri, pembunuhan, hubungan seks di luar nikah, penganiayaan, broken home, perkosaan, kecanduan narkoba, percayaan, dan perilaku seks menyimpang, dan banyak hal lainnya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.